Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwijaya dengan NIM 21010021 dari kelas TPA. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPT Teknik Pemboran 2, yaitu casing. Adapun isi dari PPT yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu definisi casing, yang kedua ada jenis-jenis casing, yang ketiga ada jenis-jenis sambungan pada casing. Yang pertama ada definisi dari casing. Pada operasi pemboran sumur minyak dan gas bumi mencapai kedalaman tertentu, maka segera dipasang casing guna memberi dinding yang kuat pada lubang bor, mengisolasi suatu zona dengan zona lain, menghindari terkontaminasinya air tanah oleh lumpur pemboran, mencegah keguguran dinding, membuat diameter lubang pemboran konstan, serta menutup zona loss dan abnormal pressure. Casing adalah komponen struktural utama dari sebuah sumur. Ini adalah produk baja berbentuk tabung yang digunakan untuk melapisi lubang sumur atau menjaga stabilitas lubang bor. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis casing. Yang pertama ada conductor casing, yang kedua ada surface casing, yang ketiga ada intermediate casing, yang keempat ada production casing, dan yang kelima yaitu linear. Yang pertama yaitu ada conductor casing. Conductor casing merupakan rangkaian casing yang pertama. Conductor casing atau conductor pipe ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuknya dengan menggunakan diesel hammer. Kedalaman conductor pipe ini berkisar antara 10 feet sampai dengan 300 feet, tergantung dari kondisi lokasi yang akan dibor. Adapun spesifikasi dari conductor casing ini yaitu ukuran diameter conductor pipe biasanya antara 16 inch sampai dengan 36 inch. Conductor pipe ini harus mempunyai ukuran yang lebih besar agar casing berikutnya bisa masuk ke dalamnya. Adapun fungsi dari conductor casing ini, yang pertama, khusus di offshore disebut drive pipe. Fungsinya untuk melindungi drill string dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut. Sedangkan di onshore sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur, seperti tanah rawa dan gambut. Selanjutnya sebagai pelindung casing-casing berikutnya dari korosi, dan dapat juga digunakan untuk menyangga beban wellhead di lokasi di mana dukungan tanah tidak kuat. Yang kedua ada surface casing. Surface casing ialah casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui conductor pipe. Kedalaman dari surface casing ini akan sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid atau unconsolidated formation. Biasanya surface casing ini memiliki ukuran diameter 13,3/8 inch dengan diameter lubang bor 17,5 inch. Adapun fungsi dari surface casing yaitu melindungi formasi dari lapisan air bersih atau freshwater formation, menutupi unconsolidated formation dan zona-zona loss circulation, menyediakan tempat untuk pemasangan BOP, melindungi atau menjaga build section pada sumur berarah, menyediakan tempat untuk melakukan lack of test. Yang selanjutnya ada intermediate casing. Intermediate casing ialah casing yang dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Biasanya intermediate casing ini ukuran diameternya antara 95/8 inch sampai dengan 13,5/8 inch. Fungsi intermediate casing ini yang pertama menutup formasi yang menimbulkan kesulitan pada operasi pemboran berlangsung, seperti slogging cell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Kedua, umumnya digunakan untuk menutupi lapisan atau formasi yang lemah dan mungkin dapat rusak oleh lumpur yang mempunyai densitas tinggi yang dibutuhkan pada pemboran sumur-sumur dalam. Yang ketiga, kadang casing ini untuk menutupi sementara formasi produktif lama agar pengeboran lapisan yang lebih dalam dapat dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada production casing. Production casing ialah rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing ini sangat tergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Semakin tinggi produksi suatu sumur, akan semakin besar untuk production casing yang akan digunakan.
Biasanya production casing ukuran diameternya 95/8 inch. Adapun fungsi dari production casing ini yang pertama yaitu menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi. Yang kedua, memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya. Yang ketiga, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Yang keempat, menyediakan tempat untuk alat bantu produksi atau submersible pump. Yang selanjutnya yaitu ada liner. Liner ialah merupakan rangkaian casing produksi atau production casing yang dipasang dalam lubang bor atau sumur tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau slip. Di dalam pemasangannya, liner biasanya akan berhimpitan atau overlap dengan intermediate casing antara 100 feet sampai dengan 150 feet. Kegunaan atau fungsi dari liner itu sendiri yaitu digunakan untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya, maka rangkaian casing ini disebut dengan T-back string. Selanjutnya yaitu permasalahan pada casing. Yang pertama ada casing stuck. Biasanya penyebab casing stuck yaitu lumpur yang terlalu berat, sumur horizontal, swelling, slogging, atau batuan sel yang tidak bisa mengembang dan gampang runtuh. Yang kedua ada collapse casing risk atau casing runtuh. Casing akan runtuh jika kondisi tekanan melebihi nilai tekanan keruntuhan aslinya, atau nilai tekanan keruntuhan asli casing tidak berlaku lagi karena keausan casing dan korosi. Yang ketiga ada beban burst. Tekanan yang berada di dalam casing atau load lebih besar daripada tekanan di luar casing. Apabila tekanan di dalam casing lebih besar, maka terjadinya pecah casing. Tekanan burst berasal dari tekanan kepala sumur, tekanan hidrostatik, dan tekanan pada saat penyemainan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sambungan pada casing. Coupling ialah bagian dari casing yang mana ukurannya tidak begitu panjang dan digunakan untuk menyambung batangan casing yang satu dengan lainnya. Terdapat 4 spesifikasi APA untuk coupling. Yang pertama short round threads and coupling atau CSG. Yang kedua long round threads and couplings atau LCSG. Yang ketiga butters threads and coupling atau BCSG. Yang keempat extreme line threads atau XCSG. Short round threads and couplings atau CSG dan long round threads and couplings atau LCSG memiliki bentuk drat yang sama yakni bulat atau round yang terdiri dari 8 drat setiap inci yang biasanya disebut dengan APA 8 rounds. Perbedaan pada kedua jenis coupling ini hanya terletak pada panjang drat yang ada pada coupling. Karena coupling LCSG lebih panjang dari coupling CSG, maka coupling LCSG memiliki drat lebih banyak dan kekuatannya juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan coupling CSG. Yang selanjutnya ada BCSG. Bentuk drat pada butters coupling atau BCSG adalah segi 4 atau square yang memiliki 5 drat untuk setiap inch. Coupling butters ini juga memiliki ukuran coupling yang panjang dan tentunya juga memiliki drat yang cukup banyak untuk memberikan kekuatan pada kuncian dan tarikan casing. Selanjutnya yaitu coupling jenis extreme line atau XCSG. Coupling jenis extreme line atau XCSG sangat berbeda dengan ketiga jenis coupling yang sebelumnya karena setiap couplingnya memiliki box dan pin. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.